Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nimadia Yuarni, guru pendidikan agama Hindu di SD Negeri 2 Kalisade, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025 di LPTK Staf Negeri Keputulan Singaraja dengan NIM PPG 2401171368. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik mengajar uji kinerja dengan nomor daftar ujian 2025255985 pada materi dasar pelaksanaan YADNIA, materi kelas 5 dengan model pembelajaran problem based learning. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Berdiri, beri salam. Sama-sama Ibu Guru. Om Swastiastu. Om Swastiastu, silakan duduk kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat. Semangat untuk belajar? Masih. Hari ini kita belajar apa? Agama. Kita belajar agama dulu ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Semua siswa berdiri. Sebelum kita melaksanakan pelajaran, mari kita berdoa menurut agama yang kita pegang masing-masing. Berdoa mulai. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum mulai belajar, Ibu mau absen dulu kehadiran anak-anaknya. Yang Ibu sebutkan namanya, angkat tangan, bilang hadir ya. Desa Kadek Risya, hadir Bu. Gusti Ayu Kadek Sukianing, Gusti Ayu Putu Sucianing, hadir Bu. Kadek Suwasri Atta Ramawati. Oke, jadi semua hari ini hadir ya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai warga Indonesia yang baik, mari kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya. Semua berdiri. Semua berdiri ya. Satu bangsa, satu bahasa kita. Duduk kembali. Nah, sekarang silakan lihat slide yang ada di papan. Kira-kira ada gambar apa saja di sana? Tiara? Orang mencari, Ya, benar. Orang bercabu. Ada orang ngapain lagi? Nanda? orang melakukan upacara yatnya. Iya, benar. Semua kegiatan itu adalah pelaksanaan ya. Ya. Nah, ada pertanyaan lagi. Mengapa kita melaksanakan yatnya? Swasri? Untuk apa kita melaksanakan yatnya? Untuk melindungi diri kita dari musibah dan mengucapkan bersyukur kepada Sang Yang Widi Wasa. Ya, untuk melindungi diri dan mengucap rasa syukur. Ada lagi yang lain? Terus apa dasar yang menjadi kita melakukan suatu yatnya? Ada yang tahu? Nah, kalau tidak, itulah materi yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan mempelajari tentang dasar pelaksanaan yatnya, supaya kita sebagai agama Hindu mempunyai dasar atas apa yang kita lakukan. Kita melaksanakan yatnya, jadi kita harus tahu apa sih dasarnya. Nah, itulah yang menjadi materi pembelajaran kita hari ini, dasar pelaksanaan yatnya. Nah, dalam pembelajaran hari ini ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak-anak harus dapat memahami konsep dasar pelaksanaan yatnya. Yang pertama. Yang kedua,
sini akan ditampilkan sebuah video. Silakan disimak dengan baik ya. Siap? Siap. Astu, selamat pagi. Simak video ini ya. Pada saat Hari Raya Galungan, Ayu dan keluarga bersembahyang ke pura. Di pura Ayu bertemu dengan Yuda yang juga bersembahyang. Ayu bertanya pada ayahnya, apa dasarnya kita melaksanakan niatnya? Ayah pun menjawab, karena kita memiliki 3 utang yang dibawa sejak lahir yang disebut dengan Trilena. Nah, sebelum kita membentuk kelompok, masih semangat nggak belajarnya ini? Masih. Maka lebih semangat, karena baiknya kita tes bikin dulu untuk membakar semangat kita agar terus semangat belajar agama dulu. Berdiri semua. Sudah terbakar semangatnya? Sudah siap membentuk kelompok? Nah, bentuklah kelompok yang anggotanya itu 5 orang. Silakan dibentuk kelompoknya ya. Silakan dicari kelompoknya masing-masing. Oke. Sebelum mengerjakan LKPD, terlebih dahulu anak-anak isi dulu identitasnya. Ya, tulis nama kelompoknya, anggota kelompoknya tulis di sini ya. Siapa-siapa saja nama anggotanya silakan ditulis. Setelah menuliskan identitas, baru anak-anak mulai berdiskusi dan mengerjakan LKPD-nya ya. Silakan baca bukunya dan baca materinya. Nah, di dalam LKPD itu ada 3 pertanyaan. Silakan didiskusikan dengan teman kelompok, cari jawabannya di materi ajar yang sudah dibuatkannya. Bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Selanjutnya, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kelompoknya, hasil diskusi kelompoknya ya. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Silakan maju ke depan. Baik, semuanya Om Swastiastu. Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan kata ini. Pada presentasi kali ini, kelompok 1 akan membahas tentang fakta asetnya. Jadi mohon diperhatikan. Ini adalah hasil LKPD kita yang hasil kita diskusikan. Nah, yang menjelaskan itu dari penjadi 1. Silakan penjadi 1, saya kasih waktunya. Kita PPD pertama ini menjelaskan pengertian T6. T6 artinya itu artinya 3, karena artinya hutang. T6 artinya 3 hutang atau kewajiban yang dibawa setiap pasien. Jadi kita harus melaksanakan hutang-hutang yang kita bawa setiap pasien. Nah, untuk yang selanjutnya dikasih kepada penyanyi jual yaitu Abdul. Jelaskan bagian T6. T6 punya kewajiban kepada yang jual. T6 kewajiban kepada resi guru orang suci. T6 kewajiban kepada orang tua leluhur. Kalau kemudian dikasih kepada menjadi itu bunga.
dan sebagai bentuknya. Sini itu jalannya. Jalannya itu waktu membayar secara langsung itu kayak seperti jalannya, terus kayaknya. Nah, terus kayaknya itu terus yang bayarnya kayaknya dan kayaknya. Resirnya itu cara bayar seperti resirnya. Yang saya sebutkan ini adalah 3 bagian dari sirna. Baik, sebelumnya ada yang mau bertanya? Kelompok 2. Berdiri. Kita memiliki utang pada pikiran. Baik, yang jawab itu dari pertama. Duduk. Yang meminta karena adalah utang biasa kepada para tinggal atau orang tua. Kita wajib membayar utang biasa kepada para tinggal karena beliau berbiasa membesarkan, merawat dan mendidik kita sehingga menjadi anak yang sempurna. Dan selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Baik, nomor 3. Terima kasih atas informasinya. Namun kalau tidak ada apa saja yang pernah melakukan untuk membayar kewajiban pada dewa lainnya. Baik, untuk jawaban dari kelompok 3 saya serahkan kepada penyanyi dan wakil. Jawaban kelompok 3. Dengan cara menghormati dan membalas jasanya dengan cara sesuai ajaran dan menggunakan tugas yang mulia. Oleh karena itu, utang kepada orang tua atau leluhur wajib dibayar dengan perkataan aturannya yaitu dibayarnya dan baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari kami. Kami ucapkan para misalnya. Santi, 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 Om. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Nah, tadi anak-anak semua sudah melakukan presentasi tiap kelompok. Nah, presentasi yang anak-anak tadi lakukan itu sudah sangat baik. Ya, dari yang presentasi, kemudian kelompok lain juga ada yang menanggapi, itu sudah cukup bagus. Jadi, berikan aplaus untuk kita. Nah, sekarang kita akan menjelaskan apa yang sudah tadi anak-anak presentasikan. Tadi anak-anak presentasi kan membahas tentang apa itu Trirena, apa saja bagi-bagiannya dan apa kaitannya dengan pancayatnya. Sudah kita ketahui bersama, Trirena itu adalah 3 jenis utang atau kewajiban yang sudah kita bawa sejak dari lahir. Jadi manusia lahir itu sudah membawa utang. Bisa juga disebut sudah membawa kewajiban. Ada 3 kewajiban atau utang yang harus kita bayar. Yang pertama ada dewa renang, yang kedua ada pitra renang, dan yang ketiga ada resi renang. Dewa renang merupakan utang manusia kepada yang kuasa sebagai pencipta kita. Dan yang kedua pitra renang, karena adalah utang jasa kepada para leluhur atau orang tua kita yang sudah membesarkan, merawat dan mendidik kita, ya. Dan yang ketiga ada resi renang. Resi renang adalah utang yang harus dibayar kepada maharsi, guru, pendeta. Ya, dalam 3 utang yang harus kita bayar. Nah, apa kaitannya antara Trirena dan pancayanya? Itu sangat erat kaitannya. Ketika kita ingin membayar Trirena, kita harus melaksanakannya dengan persembahan suci yang tulus ikhlas. Nah, ketika kita membayar dewa renang, itu kita harus melaksanakan dewayanya dan jidayanya. Nah, ketika kita ingin membayar resi renang, membayar utang kita kepada guru, kepada resi atau para pendeta,
kita harus melaksanakan kesiapsiagannya. Nah, kalian fitrah anak itu kita bisa bayar dengan melaksanakan manusianya dan raya. Apakah sudah melaksanakan? Sudah. Apa contohnya kira-kira? Ya, sembahyang. Salah satunya sembahyang. Sembahyang itu masuk ke dewa ya? Nah, kalau kepada guru, sudahkah anak-anak melaksanakan janjian kepada guru? Sudah. Apa contohnya? Mendengarkan guru ketika menjelaskan materi. Iya, mendengarkan nasihat guru, mendengarkan pada saat guru menjelaskan. Nah, anak-anak, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Nah, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Hebat. Yara. Baik, kesimpulan pada pembelajaran ini yaitu pelaksanaan riwayatnya didasari keyakinan atau sadar. Selain itu, pelaksananya juga didasari oleh adanya ciri rena. Nah, yang pertama, ciri rena merupakan 3 utang atau kewajiban manusia yang dibawa sejak akhir. Yang kedua, bagian ciri rena. Bagi ciri rena ada 3, yaitu dewa rena, rena, dan sisi rena. Rena dapat dibayar melalui pancayanya. Satu, yang keempat, dewa rena dapat dibayar melalui dewanya dan bayarnya. Yang kelima, resi rena bisa dibayar melalui resianya. Dan yang terakhir yang keenam, rayanya rena dapat dibayar melalui manusianya dan rayanya. Ya, bagus sekali ya kesimpulan dari Yara. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kita akan mengadakan evaluasi untuk mengukur seberapa kalian paham dengan materi yang sudah kita bahas hari ini. Nah, ini guru akan memberikan tes. Silakan dijawab ya. Nah, anak-anak perhatikan dulu ke depan. Sebelum kalian mengerjakan soal yang ada di dalam kertas ini, di tes ini, terlebih dahulu kalian seperti biasa isi identitas dulu. Isi nama, kelas, dan absen. Ya, setelah itu baru mengerjakan soal-soal yang ada di dalam ini ya. Sudah selesai mengerjakan? Kalau sudah, satu orang masing-masing kelompok mengumpulkan jawabannya ya. Kumpul ke depan. Nah, untuk materi selanjutnya itu kita akan belajar tentang bagi-bagian pancaiannya. Nah, untuk tugas di rumah, anak-anak bisa lihat buku paketnya halaman 80. Ayo berlatih, nanti itu dikerjakan di rumah ya. Sudah melihat halaman 80? Ya. Nah, setelah sekian menit kita belajar, mari kita refresh otak kembali dengan menyanyikan lagu daerah kita. Ada yang tahu lagu Petamburan itu? Mari kita menyanyi bersama-sama ya. Berdiri dulu. Sudah siap?
Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan melakukan pramusairi.